Oke ya, kalau tadi kita sudah bahas di ayat 7 dan 8 ya. Jadi kita harus kasihan tuh, justru kasihan kalau kita ada teman-teman kita yang mereka tuh boro-boro pengen ketemu Allah gitu. Gak ada tuh space di pikirannya pengen ketemu Allah, siap-siap kematian. Pokoknya dia udah nyaman dengan dunianya. Dia udah senang dengan dunianya, merasa tenang dengan apa yang dia punya hari ini gitu ya. Padahal apa yang dia miliki di dunia tuh gak bakal dia bawa nanti kan. Bahkan ketika dia meninggal pun hanya kain kafan yang dia bawa gitu. Orang-orang yang seperti itu yang harusnya kita kasihan, kita ingetin gitu ya, bahwa hanya amal baik saja yang akan menemani mereka. Hanya apa yang mereka infakkan, hanya apa yang mereka berikan, hanya pengorbanan kebaikan yang mereka berikan yang akan menolong mereka nanti di akhirat ya. Jadi kita justru kasihan nih untuk orang-orang yang tadi ya, yang gak mengharap pertemuan dengan Allah, kemudian dia ridho dengan kehidupan dunia, kemudian dia merasa tenang dengan dunia. Jadi kalau ada uang baru tenang, kalau nggak ada uang jadi nggak tenang. Apalagi kalau ada backingan atau sahabat yang orang oke punya uang kita tenang, kalau nggak tenang. Itu kan berarti masih bersandar kepada dunia ya. Kita yang sudah memikirkan akhirat itu pasti sandaran kita bukan lagi uang atau orang yang punya banyak uang, punya jabatan. Sandaran kita ya hanya Allah saja gitu ya. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah senang sama kita, yang penting bisa ketemu Allah, yang penting punya rumah di surga gitu ya. Itu udah otomatis akan terbentuk kalau betul-betul kita berusaha mencintai Allah sepenuh hati kita, insya Allah ya. Dan kita juga kasihan untuk orang-orang yang sibuk seharian gak pernah baca Quran, gak punya waktu untuk mempelajari Al-Quran, sibuk seharian gak sempat berbuat kebaikan, sibuk mencari keuntungan gitu ya, sampai gak sempet gitu loh mahamin Al-Quran, gak sempat baca Quran, gak sempat ngafalin Quran, gak sempat. Itu termasuk apa tadi? Orang-orang yang lalai dari mengingat ayat-ayat Allah, nauzubillah ya. Jadi kita saling mengingatkan, ini juga untuk aku pribadi ya. Mudah-mudahan ini inspirasi Quran ini bentuk dari ikhtiar kita agar tidak lalai dari mengingat Allah, mengingat ayat-ayat Allah, insya Allah ya. Mudah-mudahan walaupun secuil, walaupun satu ayat, walaupun sederhana, mudah-mudahan istiqomahnya kita mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran ini, inspirasi Quran ini bisa membuat kita sebab jadi wasilah kita. Selain kita bisa ke Haramain, insya Allah, bisa keliling dunia bersama, insya Allah, bisa tinggal di surga bersama, insya Allah. Mudah-mudahan jadi wasilah sebab kita terhindar dari nerakanya Allah. Amin Allahumma amin. Kita masuk ya ke ayat 9. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, wa dan amilu mereka mengerjakan as-salihat kebaikan. Ini sebuah info untuk mereka. Sedangkan kebalikan, kalau tadi kan yang nggak baik-baik ya. Nah di ayat 8-nya untuk orang-orang yang beriman dan konsisten beramal soleh, apa katanya? Yahdihim rabbuhum, yahdihim memberi petunjuk kepada mereka, rabbuhum rob mereka, biimanihim dengan keimanan mereka. Masya Allah. Jadi cukup kita menjaga keimanan kita, kemudian menjaga konsisten kita dalam berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, agar senantiasa menjaga kebaikan demi kebaikan, agar menjaga kesesuaian antara ucapan dan tindakan, agar kita senantiasa istiqomah di setiap keadaan. Maka katanya apa? Maka bagi mereka yahdihim rabbuhum biimanihim. Udah otomatis insya Allah kalau kita istiqomah menjaga keimanan kita, istiqomah dengan ingin selalu berbuat baik, istiqomah untuk menjaga kebaikan demi kebaikan, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, rabbuhum biimanihim. Allah akan memberikan kepada mereka petunjuk dengan keimanan mereka. Masya Allah ya, udah otomatis. Jadi dibimbing Allah gitu, tindak tanduknya dalam dalam bimbingan Allah sehingga tidak salah. Itu makanya kenapa setiap kali sujud mintalah kepada Allah, ya Allah bimbing mataku, bimbing telingaku, bimbing hatiku, bimbing semuanya. Jangan sampai kita bukan dibimbing oleh Allah tapi dibimbing manusia gitu, nauzubillah. Disitulah kita minta sama Allah supaya diberikan petunjuk, kita bisa melakukan kebaikan di setiap keadaan, seburuk apapun kondisinya, seburuk apapun keadaannya, istiqomah gitu ya, istiqomah. Supaya apa? Supaya tetap dalam bimbingan Allah. Insya Allah kalau dalam bimbingan Allah kita nggak bakal sesat. Yang kita lakukan pasti yang diridhai Allah. Makanya istiqomalah dengan menjaga keimanan, kemudian menjaga amal soleh ya.
Kemudian apa? Bagi mereka yang tadi tuh yang dibimbing oleh Robnya, ada balasannya. Orang yang selalu menjaga keimanan, kemudian menjaga kebaikan, sekecil apapun kebaikan, ya maka apa? Tajri, mengalir, min dari tahtihim, bawah mereka, al-anhar, sungai-sungai. Di dalam jannat surga an-na'im yang penuh kenikmatan. Masya Allah wa tabarakallah. Mungkin hari ini kita mungkin merasakan sakit yang luar biasa, derita yang teramat dalam gitu ya. Tapi yakinlah ketika kita terus berbuat baik, mengiringi keburukan dengan kebaikan, istiqomah dengan siapapun berbuat baik, tidak pilih-pilih ya kan, konsisten, maka apa? Insya Allah bagi kita insya Allah yang istiqomah, maka dia akan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan penuh kenikmatan. Masya Allah wa tabarakallah. Mudah-mudahan ya, insya Allah, semoga Allah mudahkan. Kemudian apa? Mau tahu apa yang mereka doakan di dalamnya? Da'wahum, doa mereka, fiha, di dalamnya. Ini kebiasaan mereka yang tinggal di surga. Subhanaka, maha suci engkau. Allahumma, ya Allah. Ini yang diucap. Subhanakallahumma, maha suci engkau. Selalu yang mereka anggap suci ya hanya Allah. Semuanya yang hebat hanya Allah. Wa tahiyyatuhum, dan penghormatan mereka, fiha, di dalamnya, salam, salam sejahtera. Wa akhiru, dan akhir da'wahum, doa mereka, anilhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ya. Jadi biasakan untuk membaca tasbih subhanakallahumma. Kemudian apa? Di dalamnya juga penghormatannya dengan salam sejahtera. Itu makanya disunahkan kan, memberi salam, menjawab salam itu wajib, kalau memberinya sunnah. Kemudian apa? Wa akhiru da'wahum, sunnah atau wajib sih? Sunnah ya, betul ya, nanti dikoreksi ya kalau aku salah ya. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillah, dan kebiasaan mereka para ahli surga adalah senantiasa bersyukur, memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Mereka yang ahli surga sadar betul bahwa apapun, sekecil apapun amal yang mereka lakukan, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena potensi yang mereka miliki, bukan karena jagonya mereka dalam melobi ya, semua itu semata-mata karena kehebatan Allah. Karena mereka sadar bahwa segala pujian hanya patut diberikan kepada Allah saja. Insya Allah, semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukur, senantiasa memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.